Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Ya bunayya, wahai anakku, idza jalasta, apabila engkau telah duduk di suatu kaum perkumpulan, fala tadkhul ma'ahum fi hadisihim hatta yudkhiluka. Fala tadkhul, maka janganlah engkau masuk ma'ahum, bersama mereka, fi hadisihim, di dalam percakapan mereka, hatta yudkhiluka, sampai mereka itu memberikan izin masuk kepadamu, sampai mereka memberikan izin masuk kepadamu. Jadi kalau ada satu perkumpulan, ada orang yang sedang berbicara dalam suatu perkumpulan tersebut, maka kita tidak boleh asal masuk tanpa ada izin dari mereka, apalagi ikut bergabung nimru dalam hal pembicaraan mereka. Artinya kita tidak boleh ikut campur dalam hal pembicaraan atau pembahasan yang sedang berlangsung, terkecuali mereka itu memberikan izin agar kita masuk bergabung, sehingga kita bisa ikut berbicara, menyumbangkan ide, pemikiran ataupun pendapat kita. Kalau tak ada izin, tidak boleh asal-asal nyerobot masuk lalu tanpa ada izin, itu tidak boleh. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi dalam agama itu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita misalnya mau bergabung kepada perkumpulan ataupun perbincangan yang sedang dibicarakan, pembahasan tersebut harus ada izin dulu. Maka kalau kita tidak diberikan izin, akan tidak boleh. Nah, itu. Kemudian lanjutnya, wala tatakallam, dan janganlah engkau berbicara, wa fil qaumi, sedangkan dalam kaum tersebut man huwa aula minkah, ada orang yang dia itu lebih utama darimu, bil kalami, dengan berbicara, dengan pembicaraan tersebut. Wa idza takallamta fala taqul illa haqqan, dan apabila engkau berbicara atau berkomentar,
fala taqul illa haqqan, maka janganlah kamu mengatakan illa haqqan, kecuali yang benar. Illa haqqan, kecuali yang benar. Nah, di sini pun juga memberikan penjelasan selanjutnya bahwa kalau kita berbicara dalam satu perkumpulan tersebut, lalu kemudian ada orang yang lebih berhak untuk berbicara, maka kita tidak boleh berbicara. Biarkanlah dia, orang yang lebih mulia itu, berbicara sampai dia nanti kemudian pembicaraan tersebut selesai. Jadi tidak boleh memotong pembicaraan orang tersebut yang mulia, yang lebih utama dari kita. Misalnya apa pembicaraan itu yang disampaikan oleh tuan guru, oleh orang tua, oleh tokoh agama, oleh ustadz, oleh kiai atau oleh ulama. Tidak boleh dipotong, tidak boleh kita menyela. Biarkanlah dia berbicara, karena memang dialah yang lebih pantas untuk menyampaikan pembicaraan tersebut. Nah, kita cukup mendengarkan saja. Cukup mendengarkan saja. Kalau nanti ada kesempatan ataupun peluang untuk berbicara momen tertentu, barulah kita bisa berbicara dengan adab dan kesopanan. Begitu. Atur dulu pembicaraan kita yang akan kita sampaikan itu. Apakah penyampaian ini nanti ada hal yang mungkin boleh jadi menyinggung hati seseorang ataupun tidak, harus dievaluasi dulu. Nah, itulah kalau santri seperti itu. Nah, kalau di luar sana masih banyak orang, kalau dia berdiskusi, berbicara, itu kadang-kala kita disuguhkan dengan penampilan-penampilan orang yang berbicara itu tanpa ada aturan dan adab. Coba lihat di televisi ketika ada sebuah perdebatan berdiskusi, belum selesai yang satu berbicara, dia mengutarakan apa isi pemikirannya, sudah dipotong oleh sebelahnya, sehingga terjadilah perdebatan panjang. Nah, ini kurang baik, kurang elok dipandang. Jadi kalau kita santri, biarkan dulu dia selesai berbicara, tidak boleh dipotong, tuntaskan dia. Karena kalau pembicaranya dipotong, nanti kalau dia ternyata berbalik menyampaikan kepada kita, maka kita akan menjadi malu. Nah, jadi biarkanlah orang yang kita tuakan dia berbicara lebih dahulu. Maukah dia misalnya tersusun pembicaraannya kah, atau tak tersusun kah, atau pembicaraannya ngawur kah, biarkan saja, jangan dipotong, jangan disela. Nah, kita dengarkan dengan baik, dengan sopan. Bahkan nanti kalau kita diberikan kesempatan untuk berbicara, kita puji dia. Nah, terima kasih Pak Ustadz, Tuan Guru, Bapak tadi telah menyampaikan kepada kami dengan cukup baik dan kami mendengarkan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu pendapat yang mana boleh jadi pendapat saya ini bisa disetujui ataupun tidak. Begitu, sampaikanlah dengan nada-nada yang lembut dan suara yang lembut. Kita tidak mengeraskan suara kita, tidak mengerutkan kening kita, tidak menegangkan urat leher kita. Jadi kalau ada orang yang ingin mendebat kita, sudah, jangan kita mendebat juga. Sudahlah, kalau begitu kamu katakan saja, ya sudah, Andalah yang menang, saya kalah. Gitu aja, selesai. Biar dia itu gembira, karena dia sebenarnya punya tujuan ingin mengalahkan kita dalam pembicaraan tersebut.
Dia ingin mendebat kita agar kita kalah. Lalu agar tidak berlanjut, langsung kamu katakan kepada lawan tersebut, ya saya malam ini kalah argumentasi dengan Anda dan Andalah yang menang. Dah selesai. Dia akan tersipu malu nanti itu. Nah itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa janganlah berbicara kalau di situ ada orang yang lebih sepuh, lebih tua. Jadi kalau ada sebuah perkumpulan dan kita ada di dalamnya dan kita adalah orang yang masih muda, maka alangkah baiknya sopan santunnya, tata keramanya, akhlaknya adalah memberikan kesempatan lebih dahulu kepada yang lebih tua atau lebih senior. Itu begitu adabnya. Kemudian lanjutnya, wala tatawassa' fil maqalih, dan janganlah engkau memperluas fil maqalih di dalam perkataan atau pembahasan, illa biqadri iqamatil hujjati, kecuali dengan sekadar atau sekedar iqamatil hujjati, menempatkan hujjah atau alasan dasar. Jadi di sini kalau kita berbicara menyampaikan sesuatu, tidak perlulah kita memanjang-manjangkan atau memperluas perkataan kita sampai terlalu jauh keluar dari diskusi atau pembahasan ataupun perkumpulan yang sedang dibahas pada masa itu, pada saat itu. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu orang yang paling menguasai materi ataupun menguasai permasalahan. Tidak boleh. Jadi sampaikan saja sesuatu sekedarnya, biar nanti ada orang-orang itu nanti kalau ada hal yang kurang jelas dia akan bertanya. Kalau kamu menyampaikan segala sesuatu dari sisi ini, segala macam ini, dari aspek ini, semua kamu sampaikan, kemudian menghabiskan waktu berjam-jam hanya ingin mendengarkan perkataan atau pembahasan tersebut, nah nanti orang itu akan membosankan. Akhirnya dia akan mengatakan, ya sudah, selesaikanlah semua yang kau bahas itu, sampaikan semua. Nah itu akhirnya demikian. Nah kecuali kita itu menyampaikan pembahasan itu hanya dengan menyampaikan hujah dasar pengambilannya, menyampaikan dasar-dasar apa yang dia sampaikan. Jadi kalau misalnya nanti kamu berbicara dalam sebuah perkumpulan, kamu menggunakan data. Data apa yang kamu suguhkan? Data statistik, data informasi yang saya dapatkan dari media-media ini, sampaikan itu. Jadi biar kita tidak dianggap ngawur, nyeleneh, hanya menggunakan akal pikiran belaka. Terlebih-lebih lagi ini yang disampaikan adalah tentang agama. Kalau agama itu mesti punya dasar, ada dalil yang disampaikan. Kalau tidak ada dalil, tidak ada dasar disampaikan, baik itu Al-Quran ataupun Sunnah ataupun makalah-makalah para ulama, maka itu bisa dianggap ngawur namanya, tak punya pijakan, tak punya referensi. Jadi sampaikan dulu hujahnya seperti ini. Kalau itu agama. Kalau sifatnya umum, kemasyarakatan ataupun perkantoran ataupun bisnis, nah sampaikan menurut data. Data yang diambil itu harus data yang valid, yang sahih, yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Atau begitu.
Jadi kalau kita berbicara dalam satu masyarakat di kampung misalnya, dan ini adalah menjadi sebuah masalah yang serius, kamu gunakan data. Misalnya di masyarakat itu ada perkumpulan membahas tentang gejala-gejala sosial masyarakat yang terjadi. Ada perampokan, ada pencurian. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, RT RW dan kepala desa ngumpul bersama tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Nah, kamu pada saat itu diberikanlah peluang waktu untuk menyampaikan pendapat. Gimana kalau menurut kamu? Yo, sampaikan dulu. Nah, kamu sampaikan. Menurut data dari tahun 2023, 2025 sekarang ini, yang terjadi pencurian dan perampokan di desa kita ini ada sekian kali kasus. Nah, begitu. Itu namanya data. Termasuk juga yang terjadi adalah perilaku-perilaku seksual, apa yang terjadi, perzinahan antar remaja, kasusnya yang terjadi di daerah kita sekian orang. Itu sampaikan. Itu namanya menggunakan data. Nah, setelah itu kamu bahas itu, kamu sampaikan, kalau kamu itu pandai ilmu agama, sampaikan dalil ilmu agamanya, dalil agama Islamnya, dalil syariatnya, dalil hadisnya, dalil Al-Qur'annya, sampaikan secara singkat. Begitu. Sehingga orang itu mendengar pembicaraan itu mereka senang. Kenapa? Karena penyampaiannya bagus. Penyampaiannya tersusun rapi. Ketika kamu berbicara, orang akan mendengarkan tuh, oh bagus dia, benar dia. Dan kamu tidak pernah menyalahkan orang-orang yang berpendapat yang boleh jadi pendapatnya tidak masuk di akal. Ada orangnya menyampaikan misalnya pendapatnya agak emosi, agak marah, tapi ketika kamu menyampaikan itu malah adem. Nah, ini boleh ditiru yang seperti ini. Jadi ingat, kewibawaan santri itu terbawa sampailah dia ketika berdiskusi ataupun berbicara dalam sebuah masalah ataupun perkumpulan. Wibawanya santri itu ada. Cara ngomongnya aja udah baik tuh. Cara menyampaikan pun bagus tuh, tersusun tuh. Cara memberikan penghormatan kata-kata pembuka awalnya itu pun sudah bagus itu. Menyanjung, memuji orang-orang yang ada di sana, yang di tempat itu, tokoh-tokoh agamanya. Sehingga orang itu ketika mendengar pembicaraan kita senang. Nah, senang. Nah, inilah ciri-ciri orang yang punya dasar intelektual, apalagi santri. Kemudian lanjutnya, wala tunakis julasa'aka illa bil adabi. Janganlah engkau mendebat orang yang duduk bersamamu illa bil adabi, kecuali dengan adab. Kecuali dengan adab. Wattahaffuzih, dan menjaga min asaratil lisani, dari tergelincirnya lisan, dan menjaga dari tergelincirnya lisan. Jadi kalau kita mau berdiskusi ataupun ingin menyampaikan unek-unek pemikiran kita, maka kalau ada orang-orang yang boleh jadi itu tidak setuju dengan kita, maka kita tidak boleh mendebat orang tersebut. Tidak boleh. Atau memojokkan orang tersebut, lalu kemudian pendapatnya diremehkan dan direndahkan. Kamu mengatakan begini, pendapatmu itu tidak masuk akal, masa seperti itu? Itu tidak boleh begitu. Jadi kita kalau ingin membantah
membantah perkataan seseorang dalam sebuah diskusi ataupun perkumpulan itu dengan adab sopan. Ucapannya itu tidak menyinggung. Kamu bisa mengatakan begini, terima kasih tadi sudah menyampaikan argumentasinya, telah menyampaikan kritikannya. Insya Allah saya bisa memahami. Selesai. Jangan dipojokkan kembali, lalu kamu katakan kamu tuh bodoh. Nah, itu tidak boleh itu. Kamu itu masa seperti itu aja tidak tahu. Nah, itu kasar yang seperti itu. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang lembut. Nah, begitu. Karena kita orang yang terpelajar, jadi tidak boleh kita mengedepankan nafsu, tidak boleh. Nafsu amarah, nafsu ingin menjatuhkan, ingin mempermalukan orang, tidak boleh. Kalau kita pernah mempermalukan orang di khalayak ramai, ingat suatu saat nanti kita juga akan dipermalukan oleh orang. Kalau kita marah-marah di hadapan orang banyak, di hadapan banyak orang, suatu saat pun nanti kita akan dimarahi pula di hadapan orang banyak. Itu begitu. Nah, jadi kita menggunakan etika, menggunakan akhlak. Kemudian kalau kita berbicara mesti hati-hati, dipikirkan dulu. Jangan sampai nanti lisan ini kemudian tergelincir sehingga akhirnya salah. Jaga betul nih. Jangan sampai lisan atau bahasa-bahasa yang kita gunakan ini akhirnya malah menjadikan kita ini salah sendiri akhirnya. Nah, itu akan menjadikan malu terhadap diri kita. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi semuanya itu sebenarnya adalah itu berdasarkan akhlak. Kalau tak belajar cara speaking yang baik, cara berbicara yang baik, itu tidak bisa kita. Nah, ada orang ini, dia berbicaranya bagus, tapi mentalnya tidak punya. Begitu dia tampil ngomong dah bergegar semua. Akhirnya konsep yang ada dalam pikiran hilang semua. Ada yang seperti itu banyak. Ada orang yang punya punya mental yang baik, mentalnya keren dia berani. Ada berapa di hadapan dia? Ada 50, 100 orang, 200 atau lebih, berani dia. Tapi begitu dia menyampaikan, hilang konsepnya, lupa deh. Aduh, apa nih yang mau disampaikan? Hilang. Nah, itu banyak juga yang ada. Nah, jadi kita dilatih satu, melatih mental, melatih keberanian. Melatih keberanian dalam berbicara ketika berbicara di hadapan orang banyak. Kemudian melatih membuat konsep pemikirannya itu. Makanya kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan takut blank, takut hilang penyampaiannya, maka catat poin-poinnya. Nanti saya akan sampaikan kritikan saya ini, pembahasan saya ini 1, 2, dan 3. Nah, gitu. Ditulis dulu poin-poinnya. Baru kemudian nanti dibahas. Nah, caranya demikian. Maukah kamu misalnya dalam sebuah dialog diskusi ilmiah, seminar, perkumpulan di masyarakat, atau memberikan sambutan, tampil di masyarakat, poin-poinnya tulis dulu. Apa yang mau disampaikan ini, biar nanti tidak lupa. Karena kalau lupa bahaya, begitu di hadapan orang banyak dan kita dipandang dan dilihat orang, lalu akhirnya garuk-garuk kepala. Yang nomor 2, yang nomor 2, ini sudah, ini ditertawai orang tuh nanti. Tapi kalau kita lihat di poin yang nomor 2 adalah ini, nah itu nanti akan nyambung lagi dengan pemikiran kita. Nah itu, jadi dalam hal menghadapi
sebuah masyarakat, kelompok, organisasi ataupun tertentu, kalau kita ingin berbicara mesti ada pelatihan speaking up-nya itu ada. Speak up-nya itu ada. Jadi cara berbicara yang baik itu ada. Jadi tidak ngelantur kita. Apa yang harus kita ucapkan lebih dulu, apa yang harus disampaikan lebih, itu ada rentetannya. Nah, ini ada pelatihannya, ada kursusnya, tidak sembarangan. Nah, oleh karena itu, karena kalian ini adalah merupakan santri yang berintegritas, yang intelektual, pelajar, kaum-kaum atau anak-anak yang punya pendidikan, maka dalam hal berbicara itu harus baik, fasih gitu loh, harus fasih gitu. Dan bahasa Indonesianya harus mahir. Jangan nak pakai bahasa daerah terus. Sekali-sekali pakai bahasa Indonesia yang baik gitu loh. Nah, sekarang kan lebih banyak orang itu pakai bahasa daerah terus, tapi bahasa Indonesianya lupa, tidak lancar karena terbiasa pakai bahasa daerah. Nah, kalau kita ini orang Melayu pakai Melayu terus, akhirnya bahasa Indonesianya tidak fasih. Nah, itu sekali-sekali kita juga perlu juga pakai bahasa Indonesia yang baik gitu loh, kosakata yang baik. Tapi perlu juga ada untuk mendekatkan kepada mereka budaya dengan bahasa-bahasa yang Melayu. Nah, itu boleh, tidak apa-apa itu. Jadi demikian adat-adat kita kalau berkumpul bermasyarakat di satu tempat, dan itu ada perkumpulan pembahasan, diskusi, baik itu diskusi yang ada di kampung, di masyarakat, di keluarga atau di mana, maka kita mesti mengikuti apa yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan, menjadi pedoman kita untuk berkumpul bermasyarakat nanti di satu masa, satu saat yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.